Halo, setelah membuat kekacauan etika politik dan hukum, Jokowi pun melanjutkan daya rusaknya. Aksi Jokowi kali ini malahan bisa menghancurkan pilar etika sosial. Jokowi akan bagi-bagi kafling pertambangan kepada ormas keagamaan. Tonan sudah merasakan potensi bahayanya. Aksi ini sangat berbahaya bagi tatanan sosial masyarakat. Begitulah kalau berpolitik tanpa ideologi idealisme. Politik Jokowi cuma bandarmologi. Jokowisme itu cuma bandarmologi yang menyamar sebagai isme. Tonan melihat ada pancapetaka, 5 bahaya dari aksi Jokowi kali ini. Yang pertama adalah mendegradasi moral penjaga etik masyarakat. Ormas keagamaan dibuat ngiler dengan bisnis tambang. Pemuka agama digoda dengan peluang rente yang sangat menggiurkan. Para penjaga etik sosial itu dibuat gamang terhadap godaan ini. Padahal, 80% dari seluruh wilayah tambang di Indonesia berisiko terhadap ketahanan pangan. Dan berujung pada pemiskinan rakyat di wilayah-wilayah tersebut. Situasi ini sangat berbahaya dampaknya kepada moral penjaga etik sosial. Hal ini berakibat kepada bahaya berikutnya. Bahaya kedua dari aksi Jokowi ini adalah bisa membuat konflik of interest. Sejatinya, ormas keagamaan kerap melindungi kelestarian lingkungan hidup. Ormas keagamaan punya andil mencegah kerusakan lingkungan dampak dari pertambangan. Tapi, dengan menjadi pemilik izin tambang, ormas keagamaan pastilah akan dilanda konflik kepentingan. Tak kurang seorang Luhut Panjaitan juga mengakui hal ini. Bisa konflik of interest kalau enggak diawasi ramai-ramai. Begitu kata Luhut pada tanggal 4 Juni terkait hal itu. Menko Marves itu pun meminta seluruh pihak mengawasi izin tambang untuk ormas keagamaan. Tonan harap Pak Luhut konsisten ya. Janganlah nanti rakyat yang kritis malah dikriminalisasi. Sebelumnya, banyak LSM sudah memperingatkan potensi konflik kepentingan itu. Seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia alias WALHI, atau Jaringan Advokasi Tambang alias JATAM. Suara-suara kritis masyarakat mestinya diperhatikan. Jangan malah dipidanakan. Tonan lanjut ya bahaya berikutnya. Bahaya ketiga dari aksi Jokowi itu adalah membenturkan korban dengan agamawan. Kita sudah sering mendengar adanya rakyat yang menjadi korban dari pertambangan. Ya, selain dampaknya ke lingkungan hidup, juga banyak rakyat yang jadi korban dari bisnis pertambangan. Agamawan seharusnya menjadi inspirasi dalam krisis ekologi dan krisis kemanusiaan. Tapi, pemberian izin pertambangan kepada ormas keagamaan pastilah bakal membenturkan mereka. Bakal ada benturan antara masyarakat korban tambang dan ormas keagamaan. Oleh karena itu, mestinya seluruh ormas keagamaan menyadari hal ini. Jangan mau diperalat untuk kepentingan bisnis pertambangan.
Ormas keagamaan seharusnya berupaya menghindari konflik sosial. Bahaya keempat dari aksi Jokowi ini adalah melegitimasi praktik koruptif perburuan rente. Selama ini, kita paham bahwa ada perburuan rente dalam bisnis tambang. Ada pihak yang tidak berniat melakukan penambangan tapi mendapatkan izin. Pihak yang tidak punya kapasitas dalam penambangan bisa mendapatkan izin. Izin ini dipindahtangankan sebagai bagian dari praktik koruptif perburuan rente. Disebut menghasilkan rente karena pendapatan atau laba yang diperoleh industri ini tidak normal. Keuntungan diperoleh dari pemindahtanganan alias jual beli lisensi. Dalam konteks izin tambang untuk ormas keagamaan, semakin hebat daya rusak yang terjadi. Pada akhirnya, praktik koruptif ini akan mendapat legitimasi dengan ikut sertanya ormas keagamaan. Bahaya yang terakhir adalah rusaknya citra ormas keagamaan. Masyarakat akan kehilangan pegangan. Karena ormas keagamaan kehilangan kredibilitasnya. Hal itu akan berakibat merobohkan pilar etika sosial. Dan sekaligus menghancurkan tatanan sosial masyarakat. Kalau sudah begitu, bagaimana nasib bangsa kita? Bahaya banget kan? Alih-alih terjadi pertobatan ekologis. Aksi Jokowi ini malah meluaskan wabah pandemi dosa ekologis. Aksi Jokowi itu pun dicurigai sebagai jebakan katak. Merebus katak dengan memanaskan air secara perlahan sehingga tidak disadari oleh kataknya. Itulah 5 bahaya atau pancapetaka. Pancapetaka itu hanya bisa diobati dengan Pancasila dan ideologinya. Tonan bersyukur ada ormas keagamaan mahasiswa yang sudah terang-terangan menolak. Salut kepada Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia alias PMKRI. Mereka memunculkan kilau integritas mereka dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Tonan mau ajak kita semua kembali kepada ideologinya Pancasila. Salam Pancasila.